Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 4. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai soal OSK Kimia tahun 2019. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1, berikut ini adalah rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dan hasil metabolisme protein. Nah, sekarang kita perhatikan rumus struktur guanidin ini. Oke. Nah, kemudian persen massa nitrogen dalam guanidin adalah A 79,66%, B 77,78%, C 73,33%, D 71,19%, dan E 69,49%. Nah, untuk pembahasannya yaitu pertama kita akan mencari MR dari CN3H5 atau guanidinnya itu. Nah, sehingga 12 ditambah 14 dikali 3 ditambah 1 dikali 5. Sehingga MrCN3H5 sama dengan 59. Nah, kemudian kita akan mencari persentase massa N sama dengan dalam kurung total RN per MR guanidin dikali 100% sama dengan 3 dikali 14 per 59 dikali 100% sama dengan 71,19%, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, sebanyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan. Semua argen yang larut diubah menjadi 0,124 Ag2S. Persen massa Ag dalam biji tersebut adalah A 4,15%, B 6,41%, C 7,20%, D 8,27%, dan E 10,8%. Nah, untuk pembahasannya yaitu sekarang kita akan mencari MR dari Ag2S yaitu 247,8 dan AR dari Ag sama dengan 107,9. Nah, untuk konversi massa Ag2S menjadi larutan mol, sehingga N Ag2S sama dengan massa Ag2S per massa molar Ag2S sama dengan 0,124 gram Ag2S per 247,8 gram per mol sama dengan 0,00050 mol Ag2S. Nah, dalam 1 mol Ag2S itu terdapat 2 mol Ag, sehingga NAg sama dengan 2 dikali NAg2S sama dengan 2 dikali 0,0005 mol sama dengan 0,0010 mol. Nah, kemudian untuk konversi satuan mol Ag ke satuan massa gram, massa Ag sama dengan NAg dikali massa molar Ag sama dengan 0,0010 mol dikali 107,9 gram per mol sama dengan 0,1079 gram. Nah, sekarang kita akan mencari persentase dari Ag dalam biji sama dengan 0,1079 gram per 1,50 gram biji dikali 100% sama dengan 7,20% Ag, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, muscovite adalah salah satu mineral mika dengan rumus senyawa KAl2 dalam kurung Si3AlO10 dalam kurung OH2. Hasil analisis sejumlah sampel muscovite menunjukkan kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Massa sampel muscovite yang dianalisis adalah A 4,20 gram, B 2,98 gram, C 1,99 gram, D 1,53 gram, E 1,26 gram. Nah, untuk pembahasannya yaitu kita mencari MR dari muscovite-nya terlebih dahulu sama dengan HRK ditambah 2. Nah, untuk pembahasannya yaitu kita akan mencari MR muscovite terlebih dahulu,
yaitu ARK ditambah 3 ARAL ditambah 3 ARSI ditambah 12 ARO ditambah 2 ARH sama dengan 39,10 ditambah 80,94 ditambah 84,27 ditambah 192 ditambah 2 sama dengan 398,21. Nah, kemudian 3 ARSI sama dengan 84,27 sehingga 0,42 gram dibagi massa Muscovite sama dengan 84,27 per 398,21 sehingga massa Muscovite sama dengan 0,42 gram dikali 398,21 per 84,27 sama dengan 167,2482 per 84,27 sama dengan 1,985 gram. Sehingga jawaban tepat adalah C. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, sebanyak 1,5 ml sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 ml larutan NaOH 1,47 molar menggunakan indikator phenolphthalein untuk menentukan titik akhir titrasi. Konsentrasi atau dalam satuan molaritas sampel larutan asam sulfat tersebut adalah A 0,36 molar, B 3,15 molar, C 6,30 molar, D 11,6 molar, E 23,2 molar. Nah, untuk pembahasannya yaitu jumlah NaOH yang digunakan dalam penetralan H2SO4. 23,7 ml dikali 1,47 molar sama dengan 34,839 mmol. Nah, untuk reaksi dalam titrasinya yaitu H2SO4 ditambah 2 NaOH bereaksi menjadi Na2SO4 ditambah 2H2O. Nah, berdasarkan koefisien reaksi setara yaitu jumlah H2SO4 yang dititrasi sama dengan setengah jumlah NaOH, sehingga setengah dikali 34,839 mmol, sehingga jumlah mol H2SO4 yang dititrasi sama dengan 17,4195 mmol. Nah, sehingga konsentrasi H2SO4 sama dengan mol H2SO4 per volume H2SO4 sama dengan 17,4195 mmol per 1,5 ml sama dengan 11,613 molar, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, kemudian untuk soal nomor 5, di laboratorium gas klor dapat dibuat reaksi antara HCl dengan MnO2. Persamaan reaksi setara adalah MnO2 solvent ditambah 4HCl aqueous bereaksi menjadi Cl2 gas ditambah MnCl2 aqueous ditambah 2H2O liquid. Bila bereaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat 36,0% berat yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,50 gram adalah A 5,2 gram, B 9,6 gram, C 14,3 gram, D 19,4 gram, E 26,4 gram. Nah, untuk pembahasannya yaitu, sekarang kita akan fokus ke Cl2 dan HCl. Nah, konversi 2,50 gram Cl2 ke mol satuan mol Cl2. Mol Cl2 sama dengan massa Cl2 per massa molar Cl2 sama dengan 2,50 gram per 71,0 gram per mol sama dengan 0,035 mol. Nah, kemudian berdasarkan persamaan reaksi setaranya, mol HCl sama dengan 4 dikali mol Cl2 sama dengan 4 dikali 0,0352 sama dengan 0,1408 mol. Nah, kemudian konversi satuan mol HCl ke satuan massa HCl. Massa HCl sama dengan mol HCl dikali massa molar HCl sama dengan 0,1408 mol dikali 36,5 gram per mol sama dengan 5,1392 gram. Nah, bila persen massa HCl 36%, artinya setiap
100 gram HCl hanya terdapat 36 gram HCl murni. 5,1392 gram HCl murni itu sama dengan 5,1392 gram per dalam kurung 36 dibagi 100 larutan HCl pekat. Sehingga I sama dengan dalam kurung 5,1392 dikali 100 per 36 larutan HCl pekat sama dengan 14,28 gram larutan HCl pekat. Jadi untuk menghasilkan 2,5 gram klorin diperlukan 14,26 gram larutan HCl pekat. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Nah, kemudian untuk soal nomor 6. Dari persamaan reaksi berikut ini, SnO2 solvent ditambah 2H2 gas bereaksi menjadi Sn solvent ditambah 2H2O liquid. Volume gas hidrogen atau diukur pada 1 atmosfer dan 273 Kelvin yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2 adalah A. 13,3 ml, B. 26,5 ml, C. 145 ml, D. 298 ml, E. 595 ml. Nah, untuk pembahasannya yaitu konversi 2 gram SnO2 ke satuan mol. Mol SnO2 sama dengan massa SnO2 per massa molar SnO2 sama dengan 2 gram per 150,70 gram per mol. Nah, sama dengan 0,0133 mol. Nah, itu dibulatkan, pembulatan. Nah, kemudian berdasarkan persamaan reaksi setaranya. Mol H2 sama dengan 2 dikali N SnO2 sama dengan 2 dikali 0,0133 sama dengan 0,0266 mol. Nah, pada keadaan STP, setiap mol gas volumenya 22,4 liter. Jadi, volume H2 sama dengan 0,0266 mol dikali 22,4 liter per mol sama dengan 0,59584 liter sama dengan 595,84 ml. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Nah, kemudian untuk soal nomor 7, suatu sampel gas 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur 14 derajat Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mmHg. Gas tersebut adalah A. Nitrogen, B. Argon, C. Klor, D. Xenon, E. Krypton. Nah, untuk pembahasannya yaitu digunakan persamaan gas ideal dengan rumus P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, untuk P sama dengan 600 mmHg sama dengan 600 mmHg per 760 mmHg per atmosfer sama dengan 0,79 atmosfer itu dalam pembulatan. Nah, untuk volumenya V sama dengan 100 ml, kita rubah ke liter sama dengan 0,1 liter. Nah, kemudian R sama dengan 0,08205 liter dikali atmosfer per mol kali Kelvin. Kemudian suhunya yaitu T sama dengan 14 derajat Celcius sama dengan 14 ditambah 273 Kelvin sama dengan 287 Kelvin. Nah, kemudian kita akan mencari mol gas. Mol gas sama dengan PV per RT. Mol gas sama dengan dalam kurung 0,79 atmosfer dikali 0,1 liter per 0,08205 liter kali atmosfer per mol kali Kelvin dikali 287 Kelvin sama dengan 0,079 per 23,54835 mol sama dengan 0,003355 mol. Nah, kemudian untuk massa molar gasnya sama dengan massa gas per mol gas sama dengan 0,238 gram per 0,003355 mol sama dengan 70,943 gram per mol. Nah, gas yang memiliki massa molar sekitar 70,943 adalah Cl2 atau klor, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, kemudian untuk soal nomor 8, entalpi pembentukan standar dalam kurung
entalpi HF derajat pada timbal 2 karbonat adalah min 699 kJ per mol. Pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut adalah A. Pb solvent ditambah C solvent tambah O2 gas bereaksi menjadi Pb CO3 solvent dengan entalpi pembentukan standarnya sama dengan plus 699 kJ per mol. Kemudian Pb solvent ditambah C solvent ditambah 3/2 O2 gas bereaksi menjadi PbCO3 solvent dengan entalpi pembentukan standarnya min 699 kJ per mol. Kemudian yang nomor C, 2 Pb solvent ditambah 2 C solvent ditambah 3 O2 gas bereaksi menjadi 2 Pb CO3 solvent dengan entalpi pembentukan standarnya min 1398 kJ per mol. Kemudian D, Pb CO3 solvent bereaksi menjadi Pb solvent ditambah C solvent ditambah 3/2 O2 gas dengan entalpi pembentukan standarnya min 699 kJ per mol. Kemudian E, 2 Pb CO3 solvent bereaksi menjadi 2 Pb solvent ditambah 2 C solvent ditambah 3 O2 gas dengan entalpi pembentukan standarnya plus 1398 kJ per mol. Nah, untuk pembahasannya yaitu entalpi pembentukan standar adalah entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Penulisan persamaan kimianya itu harus setara. Unsur penyusun PbCO3 adalah Pb, C, dan O2. Jumlah setiap unsur di ruas kiri harus setara dengan jumlah unsur di ruas kanan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Kemudian untuk soal nomor 9, perhatikan persamaan termokimia berikut. 2H2 gas ditambah 2Cl2 gas bereaksi menjadi 4HCl gas dengan entalpi sama dengan min 92,4 kJ. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah A. Bila persamaan tersebut dibalik nilai entalpi adalah plus 92,4 kJ. B. 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. C. Nilai entalpi adalah juga min 92,4 kJ bila HCl yang dihasilkan berwujud cair. D. Sebanyak 23,1 kJ kalor akan dilepaskan bila dihasilkan 1 mol gas HCl. E. Nilai entalpi pembentukan gas HCl adalah 23,1 kJ per mol. Nah, untuk pembahasannya yaitu yang nomor A itu benar, yang nomor B itu benar, karena entalpi sama dengan bernilai negatif, sehingga dapat diartikan 4 ikatan HCl itu lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Nah, kemudian yang nomor C itu salah. Bila wujud berbeda, maka sudah pasti entalpi itu berbeda. Kemudian nomor D itu jawabannya benar, karena entalpi pembentukan 1 mol gas HCl sama dengan 1/4 dikali min 92,4 kJ sama dengan 23,1 kJ per mol. Nah, kemudian untuk jawaban nomor E itu benar karena sama seperti sebelumnya, entalpi pembentukan 1 mol gas HCl sama dengan 1/4 dikali min 92,4 kJ sama dengan 23,1 kJ per mol. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Nah, kemudian untuk soal nomor 10, senyawa diklorodifluorometana Cl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol propelan atau perbandingan pada pengaruh temperatur ruangan AC dan bersifat inert atau suka bereaksi. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert tersebut adalah A. Energi ikatan karbon fluor besar, B. Ikatan karbon fluor polaritasnya rendah, C. Karbon memiliki keelektronegatifan tinggi, D. Senyawa fluor tidak mudah terbakar, E. Gaya van der Waals di antara fluor lemah. Nah, untuk pembahasannya yaitu kata inert dapat diartikan sukar bereaksi atau sulit untuk bereaksi.
Sukar bereaksi artinya energi ikatan antar atom dalam molekul tersebut sangat besar, sehingga sulit untuk diputuskan sebagai syarat terjadinya reaksi. Ada pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru, sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.